Selamat bertemu lagi dengan saya di channel Dan Sciences. Pada konten kali ini akan sedikit berbeda karena memang sekarang ini kontennya itu masih tentang konsep ketubuhan. Jadi saya mengeksplorasi beberapa sumber bagaimana orang melakukan eksplorasi olah tubuh atau bagaimana orang melakukan olah tubuh fleksibilitas. Nah, dari beberapa sumber yang ada, saya menemukan sumber-sumber terkait tentang fleksibilitas tubuh, yaitu di sekolahnya Hua Leng di China, bahwa di sekolah itu diajarkan bagaimana metode melenturkan tubuh. Ini penting sekali, sangat-sangat penting untuk seorang penari, sehingga tubuhnya itu harus siap sekali digunakan ke dalam tarian bentuk apapun, baik tradisi, kemudian tari kreasi baru, kontemporer, dan lain sebagainya. Nah, ada pepatah mengatakan atau orang bijak berkata bahwa ketika belajar menari, kita ini sebenarnya belajar tentang sakit, belajar tentang kesakitan, ya. Jadi harus sakit-sakit dahulu sehingga nanti performanya itu akan istimewa. Oleh sebab itu, belajar menari sama dengan mengajarkan bagaimana kita kejam terhadap tubuh kita sendiri. Kejam dalam arti tubuh ini harus selalu diolah dan terus diolah menjadi penari yang profesional. Nah, sekarang saksikan videonya berikut ini, nanti akan saya sampaikan reviewnya.
ketika melihat tayangan tadi, tentu tidak menciutkan nyali seorang penari untuk terus belajar tari. Dalam tari-tari tradisi balet di sana, tentu olah tubuhnya ini seperti inilah. Jadi olah tubuh untuk tari balet itu betul-betul olah tubuhnya itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu betul-betul diolah ya, raganya. Kemudian diolah juga fisiknya, diolah juga psikisnya, diolah juga karakteristiknya. Nah, saya pikir ini sebuah fenomena yang menarik ya untuk dunia tari, bahwa olah tubuh itu tidak hanya semata-mata pemanasan, tetapi betul-betul membentuk tubuh ini untuk menjadikan dirinya profesional. Ya, tubuhnya ini siap digunakan ke dalam bentuk apapun. Para guru mengatakan bahwa penari itu tubuhnya harus seperti air. Ketika dimasukkan ke dalam botol maka akan seperti botol. Ketika air itu dimasukkan ke dalam gelas maka akan seperti gelas. Ya, jadi dalam kata lain, bahwa tubuh penari itu harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, harus mampu menyesuaikan dengan tari-tari yang ada ya. Jadi bukan hanya di tari tradisi, bukan hanya di tari kontemporer, bukan hanya di modern dance, tetapi penari yang profesional bisa menarikan semuanya. Tentunya dia bisa menari tari tradisi dengan bagus, dia bisa menari kreasi dengan bagus, menari modern dance dengan bagus, dan kontemporer juga dengan bagus, dan tarian lainnya juga dengan bagus, karena konsep estetika terutama dalam konteks tariannya berbeda, itu juga berbeda konteksnya. Nah, jika Anda ingin menjadi penari profesional, maka Anda harus giat berlatih seperti ini ya, harus giat berlatih seperti ini. Oleh sebab itu, maka siapkan tubuhnya, siapkan mentalnya. Karena olah tubuh seperti ini tidak main-main, begitu ya. Diperlukan pengorbanan yang luar biasa, diperlukan rasa sakit yang ada dalam diri kita. Nah, bagaimana kondisi tentang tari di Indonesia, khususnya anggap saja di Jawa ya, di Jawa Barat. Itu kemudian di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan sebagainya. Nah, kondisi tari tradisional kita itu biasanya cenderung membumi, kaki itu cenderung membumi, sehingga jarang sekali olah tubuh itu dilakukan ataupun fleksibilitas itu dilakukan bagaimana kaki ke atas dan sebagainya seperti dalam gerak-gerak dasar tari balet, tetapi cenderung membumi dan posisi tubuhnya itu cenderung bertahan ya, biasanya itu diambil dalam gerak-gerak silat. Tetapi tidak ada salahnya jika olah tubuh seperti ini itu dilakukan oleh seorang penari profesional ya, dan penari-penari pemula yang akan belajar menari dan suatu kelak akan menjadi penari profesional. Dan ini adalah olah tubuh menurut saya yang mengagumkan ya. Selain fleksibilitas tubuhnya bagus, juga badannya itu akan sehat karena urat-urat sarafnya, kemudian pembuluh darahnya itu akan sangat lancar. Baik, kita ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih.